warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kali ini saya berada di dekat dengan overpass Tanah Baru ya. Overpass Tanah Baru ini tinggal menunggu waktu saja ya untuk segera dioperasikan, dan kita melihat ada petugas di sana yang sedang melakukan proses mengeker, dan saya juga sedang mengeker dari sini. Jadi ada titik-titik yang berbahaya yang sepertinya harus juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya ya. Seperti tiang ini ya. Karena ini sangat berbahaya tiang ini. Tiang ini harus segera dipindahkan. Saya tidak tahu ini apakah tiang Telkom atau tiang dari listrik PLN ya. Tapi mudah-mudahan pihak terkait ini menonton video ini dan dalam waktu dekat bisa segera dipindah, karena ini kalau kita melihat saat kendaraan nanti turun dari overpass Tanah Baru itu, ini sangat berbahaya ya. Begitu juga dengan ini. Ini kan sebenarnya kita lihat posisinya jalan umum ya. Namun di sini ada kanopi yang berjualan. Ini juga bisa dikatakan sangat berbahaya ketika mobil, truk ataupun lain sebagainya melintas. Maka kita berharap pihak-pihak terkait atau pemerintah setempat dari mulai RT RW bisa membantu mensosialisasikan, karena ini sangat berbahaya nanti ketika overpass Tanah Baru itu dioperasikan ya. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian pihak-pihak terkait. Selain ini kita akan coba melihat ke bagian Tugu Tanah Baru ya. Jadi saya akan coba bergerak terlebih dahulu menuju ke arah Tugu Tanah Baru. Ya, saya sudah berada di dekat dengan Tugu Tanah Baru. Ini lokasi persis di bagian bawah untuk akses masuk ya, akses menanjak dan juga turunan overpass Tanah Baru. Namun di sini juga ada titik yang berbahaya ya, karena di sini persis di lurusan ini, kalau saya berbalik langsung, ini langsung persis sekali di bagian tugu dari Tanah Baru. Dan informasi yang saya dapatkan ini sudah dalam proses perizinan untuk dibongkar. Namun saya dengar tinggal menunggu tanda tangan Pak Lurah ya, terkait dengan pembongkaran Tugu Tanah Baru ini. Karena nanti jika ini sudah dibongkar, akses maka akan sudah bisa kita lihat ya. Seharusnya akan jadi lebih lebar di sini. Dan kita akan lihat seperti apa nantinya ke depan. Mari kita tunggu saja, karena kita sedang menghitung hari sebelum nanti overpass Tanah Baru dioperasikan ya. Sekali lagi, ini adalah persis di tengah-tengah ya. Ketika kita posisinya melihat Tugu Tanah Baru, dan kalau kita melihat ke akses ke akses overpass Tanah Barunya, maka akan seperti ini. Oke, sekarang mari kita lihat dari view dari udaranya. Iya, teman-teman semua, kita sudah melihat ya persiapan overpass Tanah Baru Tol Cijago 3 Jor 2. Bagaimana detik-detik nantinya, kita tinggal menghitung hari demi hari saja, karena terus dikerjakan. Memang kendalanya saat ini seperti yang terlihat pada video itu, yaitu adalah kondisi hujan ya. Jadi kondisi hujan juga menjadi satu kendala, namun bukan berarti petugas itu diam ya. Jadi di titik-titik atau di kondisi yang tidak hujan, maka terus akan dikerjakan. Dan kalau kita melihat di titik ini menuju ke arah overpass Tanah Baru, saat ini ekskavator juga terus melakukan upaya untuk pengerjaan saluran air, karena seperti yang saya sampaikan ya, pada saat saya mengambil video ini saya diskusi dengan petugas ya. Jadi ini sudah 1 tahun perjalanan, dari bulan Juni ketemu Juni lagi. Katanya harusnya ada musim panas, tapi kayaknya rasanya selama perjalanan nggak ketemu musim panas ya. Ada aja hujannya gitu maksudnya. Jadi memang musimnya ekstrim sekali ya. Namun terus dikerjakan. Seperti yang kita lihat di sini, ekskavator juga terus mengerjakan. Ini adalah juga ada beberapa titik pengerjaan saluran air. Kita lihat ya, di sini sudah mulai terlihat perbedaan ketinggiannya antara ketinggian saluran air, lalu tanah yang saat ini juga sedang dilakukan penggalian oleh ekskavator, lalu ada ketinggian dari lapisan dasar dan juga ketinggian dari LC atau lin konkrit ya. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan menuju ke arah overpass Tanah Baru, di mana kita melihat ada vibro roller yang juga sedang proses untuk pemadatan tanah untuk pemadatan lapisan dasar ya. Pemadatan lapisan dasar untuk menjadi bagian badan jalan utama dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 atau tol Cijago 3.
Sedangkan di sisi kiri dari video ini kita lihat ada proses juga untuk pemadatan tanah ya, yang juga dilakukan oleh alat berat vibro roller, yang di sini itu untuk bagian dari badan jalan tol Cijago 3 atau jalan utama tol Cijago 3 menuju ke arah overpass Tanah Baru ataupun dari arah overpass Tanah Baru. Oh, ini adalah seafood roller ya. Seafood roller bersama dengan dozer. Dan kita semakin melihat ini adalah tanah wakaf ya, tanah wakaf. Jadi kalau mau tahu, permasalahannya di tanah wakafnya, bukan permasalahannya di tempat ibadahnya ya. Tempat ibadahnya nggak ada yang salah ya sob ya. Tempat ibadah ya dilakukan saat yang tidak ada pembebasan lahan ya digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, ini yang jadi masalahnya adalah tentang tanah wakafnya, seperti apa prosedurnya dan segala macamnya. Nah, itulah yang mungkin sedang diupayakan penyelesaiannya. Jadi bukan masalah tentang ibadahnya ya. Tempat ibadahnya tidak ada yang salah sob. Nah, sekarang kita lanjutkan menuju ke arah overpass Tanah Baru di sisi lain. Ya, tadi kita sudah melihat dari sisi darat, maka sekarang kita coba melihat dari udara. Di mana di titik ini sudah terlihat jelas bahwa pemadatan tanah itu sudah selesai dan terus dilakukan kembali pemadatan tanah lagi oleh vibro roller ya. Jadi bolak-balik mondar-mandir aja dia naik turun si vibro rollernya ini. Dan terlihat jelas dari udara juga sangat bisa dikatakan Tugu Tanah Baru ini perlu direlokasi ataupun dipindahkan. Saya tidak tahu juga mungkin dipindahkannya kemana ya, tapi juga tidak berada di posisi di tengah itu sepertinya. Memang harus dipindahkan karena berbahaya sekali. Persis banget itu di jalur turun tengah-tengah overpass Tanah Baru ya. Kalau kita melihat tadi aja itu kalau vibro rollernya itu mundur lagi tuh kena banget gitu, persis banget di Tugu Tanah Barunya ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa informasinya menunggu tanda tangan dari Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurah juga segera bisa menandatangani sehingga saat ini sudah selesai overpass Tanah Barunya bisa kita juga gunakan ya dalam waktu dekat. Nah, ini kita lihat di sisi pengerjaan untuk jalan tol, pengerjaan overpass Tanah Baru yang sudah dilakukan pengecoran. Kita lihat di sini akses untuk menurun menuju ke arah Muhammad Kahfi juga sudah terlihat pengecorannya ya. Jadi memang seperti yang saya katakan, tinggal menunggu hari saja. Jadi ini juga sisi bagian dinding tepi dari overpass Tanah Baru juga sudah dikerjakan. Dan ini untuk bagian multiblok ya. Bagian multibloknya nanti saya tidak tahu nih bagian dari dinding tepinya akan seperti apa bentukannya, karena juga saya juga belum lupa untuk bertanya ya kira-kira nanti bagian pinggir kiri kanannya seperti apa. Namun di sini untuk pengerjaan lapisan jalan untuk overpass Tanah Barunya sudah dikerjakan. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat sendiri di sini untuk sisi dari menuju ke arah Muhammad Kahfi seperti yang tadi juga sudah saya katakan, ada bagian dari kanopi yang mungkin juga dan juga mungkin tiang ya. Mungkin saya berharap para stakeholder yang melihat ini bisa ikut melebarkan jalannya, jadi akses jalan yang nantinya digunakan untuk overpass Tanah Baru bisa jadi agak lebih lebar, karena kan menjadi jalan putaran balik juga nih, ada jalan putaran balik dari arah Muhammad Kahfi kembali ke arah Muhammad Kahfi. Kalau itu tidak dilebarkan di sisi yang tadi ada kanopi dan juga ada tiang saya nggak tahu itu tiang Telkom kah atau PLN kah ya. Kalau itu tidak dilebarkan menurut saya ya itu sepertinya nanti akan bottleneck-nya di sisi itu. Jadi yang dari putaran balik mau ke arah Muhammad Kahfi juga dan turunan dari arah Tugu Tanah Baru, pada saat turun dari overpass Tanah Baru tuh pasti akan ada bottleneck di situ tuh, ada kepadatan ya, pokoknya pasti akan riuh lah di situ ya. Dan kalau kita lihat kembali ini, kita coba menyusuri lagi. Ini adalah sekali lagi ya, ini adalah permasalahannya di tanah wakaf ya. Jadi kalau mau menanyakannya di tanah wakafnya ya. Gitu, oke. Kita permasalahannya di pembebasan ataupun relokasi dari tanah wakaf tersebut. Dan kita lanjutkan. Di sini adalah masuki di jalan tol Cijago 3 main route. Selain dari overpass Tanah Baru yang juga dikejar dalam waktu dekat ya. Jadi kita juga sedang menghitung hari juga, yaitu adalah pengoperasian dari jalur atau jalan keramat ya, jalan keramat yang baru. Seperti yang saya katakan, kenapa ini menjadi satu hal yang juga harus dikerjakan segera? Karena jalur main route tol Cijago 3 itu akan melintas di bagian jalan yang saat ini digunakan sebagai jalan warga sementara, jalan detour untuk jalan keramat. Sedangkan untuk di jalan keramat yang baru ini ya, kita lihat sudah pemagaran untuk di
sudah dipagar, sudah diberikan pagar. Kita lihat juga para petugas sedang bekerja di sini. Dan sebagian jalan utamanya sedang dilakukan atau dilapisi oleh lapisan dasar. Sedangkan kita lihat di sisi lainnya ada motor grader di bagian sisi dekat dengan konstruksi susun di Gria Alam. Dan di sisi kanan ini kita lihat juga sudah siap ya sepertinya untuk dioperasikan. Ya, kita lihat ini sudah siap sepertinya untuk dioperasikan. Tinggal menunggu sisi kiri. Karena sisi kiri ini masih digunakan sebagai kendaraan proyek, melintas kendaraan proyek. Dan saya nggak tahu nih seperti apa nanti polanya. Karena menurut saya mungkin kalau sisi kiri juga akan digunakan, timbunan tanah ini juga diperlukan nih untuk di sini nih di setelah konstruksi susun di Gria Alam ini. Maka timbunan tanah ini sangat-sangat diperlukan karena kalau memang nantinya kendaraan proyek akan melintas di seperti yang kita lihat ini, tanah yang sudah dibentuk ya, mungkin itu sebagai jalan dari rencana jalan dari kendaraan proyek nantinya ya. Mungkin akan sebagian akan ditimbun tanah dulu untuk akses kendaraan proyek agar bisa melintas di bagian atas konstruksi susun tersebut ya. Jadi karena seperti yang saya katakan, ini adalah merupakan satu konsekuensi juga yang harus selesai. Pengerjaan jalan utama dari Tol Cijago 3 untuk bulan Juni 2022 ini, mau tidak mau kalau untuk pengerjaannya bisa dilakukan, maka konstruksi susun dan juga jalan keramat yang baru ini ya, yang melintas di bagian dari box traffic di konstruksi susun yang ada di Gria Alam ini, maka juga harus segera diselesaikan. Kita lihat di situ sedang ada proses untuk saluran air ya. Nah, sebelum kita melihat ke jembatan proteksi pipa gas, saya coba mundur dulu sebentar. Ini adalah di sisi kirinya dari jalan keramat yang baru ya, jalan keramat baru Kota Depok. Dan kita masih menunggu informasi berikutnya bagaimana nih proses-proses yang akan dilakukan ya. Saya juga belum sempat lagi bertanya kira-kira di depan sini nanti akan ada penimbunan tanahnya seperti apa. Namun kalau kita melihat di sini saluran airnya nanti akan terus turun. Jadi turun akan dialiri dan di sini sudah ada pasangan batu kali. Jadi aliran airnya akan disalurkan menuju ke kali salak ini ya. Jadi box culvert kali salak yang di bagian bawah yang sudah besar sekali. Nah, di sini juga nanti saluran airnya akan dialiri menuju ke box culvert kali salak. Dan sekarang mari kita lihat lagi untuk di pengerjaan jembatan proteksi pipa gas, yang sekali lagi jangan melihat bentuk jalan proteksi pipa gas ini jembatan proteksi pipa gas ini ya, karena ini saya sedang melihat bagaimana perkembangan konstruksinya. Ini bukan jalur dari jalan tolnya ya. Nah, ini adalah jembatan proteksi pipa gas. Nah, ini kita lihat sudah pemasangan galvalum, sebagian juga sudah ada pembesian ya. Artinya kalau galvalum sudah dilakukan pembesian, mungkin sebentar lagi juga sudah akan ada naik konkrit pump untuk melakukan proses untuk pengecoran ya. Ini adalah pemasangan girder terakhir sampai sini ya. Dan untuk tiang pancang ya, untuk tiang pancang ini juga sudah mulai proses pengerjaan kembali dan sudah mulai ada pengerjaan untuk kelanjutannya ya dari jembatan proteksi pipa gas. So, kita lihat petugas di bawah di bagian tiang pancang ya, sedang proses untuk pengerjaan tahap lebih lanjut nantinya. Ini adalah di bagian sisi dekat dengan jembatan Beli, yang sekali lagi ini juga harusnya di sisi kanan, mungkin belum dilakukan untuk tiang pancang karena masih digunakan sebagai akses kendaraan proyek sepertinya. Jadi kalau di situ ada alat yang sedang memancang, nanti bingung ya alat kendaraan proyek mau lewat mana gitu kan. Makanya itu di sisi yang kanan dari video ini itu belum ada kelanjutan lagi untuk proses tiang pancang karena mungkin masih fokus dalam penanganan. Nanti ada perencanaan lebih lanjut, nanti kita pantau aja terus ke depannya. Kira-kira nanti kendaraan proyeknya juga akan melintas di mana. Dan ini sekali lagi karena merupakan bagian dari ruas kukusan Krukut ya, yang menjadi target bulan Juni 2022 ini. Kita lihat juga di bagian tanah yang sudah dikonsinyasikan, saat ini sudah semakin terlihat rata oleh ekskavator, sudah dilakukan penggalian. Dan di sini juga ada proses untuk perakitan girder ya, ini adalah untuk pemasangan lanjutan. Ada 3 crane di sini ya, 3 crane
persis di dekat dengan overpass Lontar ya. Overpass Lontar, dan kita lihat sendiri ini bentuk badan jalannya untuk lapisan lin konkrit sudah sampai ke hampir di jembatan Kali Krukut. Dan saat ini kita lihat di overpass Lontar sedang proses pembesian untuk pemasangan pagar ya. Jadi pagar di bagian overpass Lontar kini sedang proses. Jadi ada pembesian ya, pembesian di bagian overpass Lontar. Jadi sudah semakin luar biasa perkembangannya di pengerjaan tol Cijago 3. Mudah-mudahan saja lancar. Kita doakan dalam kondisi pun misalkan hujan, semoga para petugas juga diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dan juga kelancaran ya dalam melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang ada di pembangunan tol Cijago 3 ini. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada sobat keluarga semuanya. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desa Adi terbaru berikutnya, dan tentu saja tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.